Assalamualaikum teman-teman. Saya Sausani Syarmaras dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten akan mengajak teman-teman untuk membahas materi kita, yaitu adalah bahasa Arab Fusha dan juga faktor munculnya ragam bahasa amiyah. Disimak terus ya teman-teman videonya. Dalam setiap komunitas di suatu negara memiliki bahasa yang mempunyai karakteristik dan juga variasinya masing-masing. Nah, menyangkut dengan bahasa, ia menjadi sebuah alat komunikasi yang universal atau umum. Bahasa Arab juga merupakan bahasa tertua di dunia. Bahasa Arab ini juga merupakan salah satu bahasa Semit yang masih memelihara dan sifat-sifat bahasa induknya. Namun bukan berarti ia sama dengan bahasa-bahasa itu. Ia memiliki beberapa sifat yang berbeda dengan bahasa sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macam faktor, seperti suku bangsa yang menggunakannya dan adanya perbedaan faktor lainnya. Adapun ragam dialek pada bahasa Arab ini yaitu bahasa Fusha dan juga bahasa amiyah. Kata Fusha itu sendiri merupakan bentuk isim tafdil dan dari kata fasahah. Jadi bahasa Arab Fusha adalah bahasa Arab yang paling baik dan terpelihara. Orang-orang Arab di masa jahiliyah dan permulaan Islamlah yang dianggap memiliki bahasa Fusha tersebut. Jadi bahasa ini yang terutama ini digunakan untuk pidato, lalu untuk khutbah dan juga nasihat. Nah, pada masa itu bahasa Arab Fusha tidaklah tunggal, melainkan berdiri beberapa model sesuai dengan kabilah-kabilah ada pada saat itu. Bahasa Arab Fusha ini juga dikenal sebagai dialek resmi yang biasanya digunakan dalam Al-Quran, situasi-situasi resmi, pengkubahan puisi, dan juga penulisan prosa. Dan adapun ungkapan-ungkapan pemikiran atau tulisan-tulisan ilmiah. Jadi secara umum bahasa Fusha ini dapat diklasifikasikan dalam dua tingkatan. Yang pertama, bahasa Arab klasik yang digunakan dalam bahasa Al-Quran dan juga bahasa Arab standar yang digunakan pada bahasa ilmiah. Bahasa Fusha ini juga menggunakan kaidah-kaidah nahwu dan shorof. Selain itu, bahasa Arab Fusha juga merupakan bahasa asal Arab yang dipahami oleh seluruh bangsa Arab dan juga bisa digunakan di negara manapun. Bahasa Arab Fusha yang dipengaruhi oleh dialek bahasa Arab Quraisy adalah bahasa lingua franca. Tidak saja bagi para sastrawan dari berbagai kabilah Arab sebagai media untuk menuangkan karya sastra yang berupa syair-syair, tetapi juga bagi masyarakat untuk menyampaikan pesan formal dalam khutbah maupun pidato. Sementara dalam komunikasi, rutinitas keseharian kabilah-kabilah Arab menggunakan berbagai dialek yang jumlahnya tidak kurang dari 14 dialek. Adapun berbagai dialek yang jumlahnya tidak kurang dari 14 dialek, yakni ada istirna, taltalah, lalu syansyanah, tamtahniyah, ajah, fahfahah, kit'ah, kaskasah, kashkashah, laklaksyah, watam, wakam, dan waham. Dua dialek terakhir, wakam dan waham, dipandang dan diterima sebagai bagian dari bahasa Arab Fusha. Lalu selanjutnya bahasa Arab amiyah, yaitu adalah bahasa Arab yang menyalahi kaidah-kaidah dalam bahasa Arab Fusha. Dengan kata lain, bahasa amiyah adalah bahasa dalam penyimpangan. Jadi bahasa amiyah ini terus berkembang hingga menjelma sebagai bahasa yang otonom dengan kaidah-kaidah dan ciri-cirinya sendiri. Kemunculannya
bahasa Amiyah di kalangan masyarakat masih mempunyai rentangan antara yang lebih dekat dengan bahasa baku Fusha sampai pada yang jauh darinya. Contoh daerah yang masih memiliki bahasa tersebut yaitu adalah negeri Hijaz, Basrah, dan selanjutnya juga bahasa Amiyah mulai menyebar di beberapa tempat seperti di Syam, Mesir, dan juga di Sawat. Di beberapa tempat itu bahasa Arab Fusha sudah menerima kosakata serapan dari Persia Romawi, Kitbia, dan Nabitiyah dalam jumlah yang cukup besar. Karena itu bahasa masyarakat mulai rusak dalam ukuran yang signifikan. Masyarakat juga mulai mencampurkan bahasa asli mereka dengan serapan dari kata-kata itu tersebut. Biasanya banyak diambil yaitu adalah kata benda atau sedangkan kata-kata adjektiva itu sangat sedikit yang diadopsi. Banyak pengadopsian kata benda itu karena intensitas pemakaiannya lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan munculnya bahasa Arab Amiyah sebagai bentuk bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah evolusi bahasa. Jadi seiring berjalannya waktu, bahasa Arab Fusha ini mengalami evolusi dan perubahan alamiah. Ya, ini mengakibatkan munculnya variasi bahasa yang lebih mudah digunakan dalam sehari-hari. Lalu yang kedua ada komunikasi sehari-hari. Bahasa Arab Amiyah berkembang sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ini lebih praktis. Seperti nomor poin yang pertama. Yang ketiga ada kemajuan teknologi. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi dan globalisasi mempengaruhi cara berkomunikasi. Bahasa Arab Amiyah adalah respons terhadap penggunaan teknologi modern dan hubungan internasional yang semakin erat gitu. Dan yang keempat ada pengaruh bahasa asing dalam bahasa Arab Amiyah tersebut. Lalu ada pun faktor munculnya bahasa Arab Amiyah yaitu berkembang keluar Jazirah Arab. Dalam perkembangannya masyarakat mulai berinteraksi dengan masyarakat bangsa lain. Dalam interaksi tersebut bahasa satu dan bahasa lain saling mempengaruhi. Dengan adanya interaksi tersebut penggunaan bahasa Arab mulai bercampur dengan bahasa lain. Akibatnya masyarakat Arab nih kerap kali melakukan kesalahan dalam menggunakan bahasa Arab. Hal ini terjadi karena bahasa Arab sudah bercampur dengan bahasa asing hingga muncullah ragam bahasa yang ditemukan di pasar-pasar dan disebut bahasa pasaran atau bahasa Amiyah. Jadi bahasa Amiyah pun menjadi media yang mudah dimengerti berbagai pihak karena tidak terkait oleh aturan-aturan, meski bahasa Amiyah bisa digunakan oleh orang-orang Arab dalam keseharian. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Itu penjelasan dari saya mengenai bahasa Arab Fusha dan juga faktor munculnya ragam bahasa Amiyah. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.